Revisi Undang-Undang ITE tidak masuk dalam program legislasi nasional 2021. Argumentasi pemerintah aturan terkait revisi Undang-Undang ITE sudah dimasukkan dalam RUU KUHP yang saat ini sedang menunggu pengesahan. Lalu apa dan bagaimana melihat urgensi RUU ITE untuk masuk prolegnas 2021 dan apa implikasinya ke publik jika Undang-Undang ITE tidak direvisi? Malam ini saya sudah ditemani oleh Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam. Kemudian ada Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SafeNet. Selamat malam, Pak Damar. Selamat malam, Eva. Dan ada Supratman Andi Aktas, Ketua Balek DPR RI. Selamat malam, Pak Supratman. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Mas Irfan, Mas Damar. Oke, saya langsung ke Pak Supratman terlebih dahulu. Pak Supratman, revisi Undang-Undang ITE tidak masuk dalam prolegnas 2021. Ini bolanya di mana? Apakah memang DPR yang tidak memasukkan atau pemerintah yang tidak memasukkan? Jadi begini, kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan kemudian sudah ditindaklanjuti ya minimal oleh Pak Kapolri dalam rangka menerbitkan sebuah pedoman terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Dan kemudian oleh Menko Polhukam kan sudah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, kedua kementerian inilah yang menggodok nyangkut soal hal-hal yang terkait baik di ruang fisik maupun di ruang digital. Di ruang digital kan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Informasi dan Komunikasi. Di fisiknya nanti ada kepolisian, ada kejaksaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan revisi ini memang beberapa waktu yang lalu pada saat kita rapat prolegnas bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, beberapa fraksi menanyakan apakah draft naskah akademiknya terkait dengan revisi Undang-Undang ITE ini sudah selesai atau belum. Nah, memang karena pemerintah masih melakukan kajian dan yang kedua juga pertimbangannya bahwa draft RUU KUHP sebenarnya yang tinggal menunggu pengesahan itu yang terkait dengan pasal 27, 28 dan mungkin juga pasal 29 Undang-Undang ITE itu sesungguhnya kan di rancangan undang-undang pidana sudah termaktub ya. Nah, berikutnya tinggal bagaimana kemudian, karena kalau saya berpikir begini, sebaiknya seluruh tindak pidana tertentu itu yang terbanyak tersebar di dalam undang-undang sektoral, itu sebenarnya kalau kita mau melakukan reformasi hukum, maka semua harusnya kita kumpulkan dalam satu kitab undang-undang hukum pidana. Sekarang kan para pemerintah dan DPR selama ini kalau membuat sebuah undang-undang kita acuannya kalau kemudian semua tersebar di undang-undang sektoral, itu akhirnya kita tidak punya pedoman. Nah, bagusnya KUH pidana kita kan dari sisi penjatuhan sanksi, sebenarnya dari sisi konsepsinya sudah sangat bagus. Kalau tindak pidana A umpamanya itu dilakukan dengan cara apapun, itu sudah ada basis baseline-nya. Jadi menyangkut soal berapa besar pidananya itu sudah ada. Oleh karena itu terkait dengan ini kan kami sangat harap bahwa kalau memang revisinya mau dilakukan, kita DPR siap. Dan semua fraksi siap untuk itu. Tapi kan tergantung kesiapan pemerintah. Oke, Demikian, Mbak. baik. Artinya dari DPR tidak melihat ada urgensi begitu ya untuk dilakukannya revisi Undang-Undang ITE sejauh ini dan masih menunggu pemerintah untuk menyelesaikan draft revisi Undang-Undang ITE, begitu Pak Supratman? Bukan, kita bersama-sama melihat urgensinya. Pendapat pemerintah, apalagi Presiden sudah declare ya, mau tidak mau kan itu sebuah pernyataan yang wajib untuk kita tindak lanjuti. Tetapi kan tidak serta-merta kemudian itu bisa dilakukan kalau tanpa melewati sebuah kajian dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft RUU-nya. Nah, itu yang sementara masih dipersiapkan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dalam hal ini di dalamnya juga ada Pak Menkumham dan Pak Menteri Komunikasi Informatika. Nah, kalau kemudian nanti draft itu ternyata pemerintah berpandangan bahwa lebih baik itu yang sudah ada di dalam KUH pidana kita, rancangan undang-undang kita, undang-undang hukum pidana kita, dan itu sudah mencakup itu, menurut saya pribadi itu jauh lebih baik
menyatukan semua tindak pidana terkait dengan tindak pidana tertentu dalam sebuah kitab yang sesungguhnya itu tinggal menunggu pengesahan. Nah, ini nanti kita dengar dari Mas Irfan selaku staf KSP, staf ahli KSP, ini kan bagaimana kemudian Presiden melihat tentang urgensi pengesahan undang-undang hukum pidana kita. Oke, Mas Irfan, jadi artinya memang revisi Undang-Undang ITE ini sudah dimasukkan begitu ya dalam revisi Undang-Undang KUHP sehingga ini tidak kemudian akan dilakukan revisi Undang-Undang ITE ini. Ya, mengenai Undang-Undang ITE ini kan memang kita ketahui bersama itu bulan lalu ya, pada 15 Februari itu disampaikan langsung oleh Jokowi Presiden untuk bagaimana kita bisa mengevaluasi Undang-Undang ITE ini yang menjadi polemik kita selama ini di publik, dalam ruang publik itu digital. Banyak problem yang dirasakan oleh masyarakat ya tentang lalu lintas komunikasi yang selama ini kita ini ruang publik ini digital ini kan semakin cepat ya gerakannya. Nah, kita tidak ketahui dan kita tidak melihat begitu masifnya persoalan-persoalan yang ada, bahkan menyangkut tentang ranah-ranah hukum. Nah, ini yang harus diatur. Makanya Presiden berkeinginan untuk bagaimana bisa mengatur komunikasi interaksi yang memanfaatkan dunia digital ini, dunia teknologi ini untuk lebih baik gitu. Inilah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada dua variabel yang disampaikan beliau, yaitu Polri diminta untuk membuat pedoman tentang bagaimana proses penegakan hukum yang terjadi. Yang kita ketahui bersama, selama ini banyak orang saling melapor tentang masalah dunia digital ini. Nah, bagaimana panduan polisi untuk bisa mensikapi proses penegakan hukum itu. Yang kedua ya pasti revisi. Nah, revisi ini memang sesuatu hal yang tidak yang sederhana ya. Tentu kita bisa meneliti satu persatu mana yang menjadi problem terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi konflik yang ada di masyarakat. Ya mungkin pemerintah bersama DPR nanti akan membahasnya pasal-pasal mana yang memang harus direvisi untuk kemudian itu menjadi aturan main atau menjadi ketentuan regulasi yang bisa mengatur lalu lintas komunikasi kita di dunia maya. Oke. Artinya Undang-Undang ITE ini akan direvisi atau tidak? Atau seperti yang disampaikan oleh Kemenkumham begitu? Karena memang aturan-aturan pidana yang kemudian selama ini ada dalam Undang-Undang ITE itu sudah dimasukkan dalam RUU KUHP sehingga RUU KUHP dianggap cukup begitu, Mas Irfan? Ya, Undang-Undang ITE ini kan tentunya sebagai aturan leg spesialis ya. Ya, kita memang hari ini masih menunggu KUHP kita gitu. Nanti di Bang Supratman juga yang bisa menjelaskan tentang sejauh mana misalnya KUHP kita juga masih belum masukkan dalam prolegnas gitu. Apakah misalnya yang diinginkan pasal-pasal yang terkait dengan dunia digital itu masuk dalam ruang lingkup sanksi hukumannya yang ada di KUHP. Ini kan masih digodok semua. Yang jelas adalah revisi Undang-Undang KUHP ini untuk menertibkan Undang-Undang ITE ini untuk menetapkan dunia digital ini, dunia teknologi ini ya, virtual ini itu bisa lebih baik dan dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan yang positif gitu. Oke, saya sekarang ingin minta tanggapan dari Mas Damar. Kalau melihat kemudian argumentasi dari DPR dan juga pemerintah, Anda menerjemahkannya bagaimana dengan tidak masuknya revisi Undang-Undang ITE dalam Prolegnas 2021? Ya, terima kasih Eva. Kita memang membaca peristiwa hari ini harus cukup hati-hati ya. Yang pertama memang sejak semula usulan tentang revisi ini kan ditaruh dalam kalimat prasyarat. Jadi pertama-tama harus ditemukan dulu ketidakadilan dalam Undang-Undang ITE. Itu menegaskan sebetulnya dari pertama pemerintah masih belum yakin bahwa ada persoalan ketidakadilan dalam Undang-Undang ITE. Makanya kemudian
berbagai kementerian di dalam pemerintahan kita melakukan upaya. Yang pertama misalnya upaya mengkaji, lalu Kominfo misalnya melakukan upaya untuk membuat pedoman interpretasi. Nah, karena masih belum yakin, maka saya bisa memahami bahwa Kementerian Kumham akhirnya memajukan RUU KUHP. Memang yang menjadi prioritas Kumham kita tuh di sana. Nah, kalau hari ini misalnya kita mendengar, tadi kan juga sudah jelaskan lagi alasannya, maka memang ini sedikit banyak memperjelas bahwa dari sejak semula masih banyak ketidakyakinan bahwa undang-undang ITE itu perlu direvisi. Baik itu di kalangan pemerintah maupun di kalangan DPR sendiri. Misalnya yang saya dengar hari ini ketika memperbincangkan tentang undang-undang ITE disandingkan dengan KUHP, sebetulnya permasalahan undang-undang ITE bukan hanya pada masalah pidana. Jadi ada masalah-masalah lain dalam undang-undang ITE yang disimpulkan dalam 9 pasal bermasalah yang memang ada persoalan yang di luar pidana. Maka perbincangan tentang revisi undang-undang ITE dan revisi KUHP itu dua-duanya yang harus masuk. Nah, sekarang tinggal realistisnya. Jadi memang dalam skala secara realistis ya, tadi sudah disampaikan oleh DPR, pemerintahnya belum memasukkan bagaimana mau bisa membuat itu dalam prioritas. Nah, tinggal sekarang kalau menurut saya posisinya adalah pemerintah perlu membuktikan kalau memang serius ingin melakukan revisi undang-undang ITE ya harus majukan apa yang akan diperbaiki. Tanpa itu kita nggak akan jalan. Artinya ya revisi itu hanya sebatas kemarin saja ya, baru sebatas adanya dugaan ketidakadilan. Oke, padahal Presiden Jokowi sudah menyatakan keinginannya atau niatnya begitu ya untuk melakukan revisi undang-undang ITE jika ditemukan ketidakadilan begitu. Ya, itu masih probabilitasnya masih besar, jadi masih unsur ketidakjelasannya masih cukup banyak. Tapi saya begini, saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini kenapa undang-undang ITE perlu direvisi. Jadi pertama, paling tidak ada 3 hal yang menurut saya penting untuk disampaikan, bahwa undang-undang ITE kita tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, undang-undang ITE kita itu terlalu banyak pembatasan. Lalu yang ketiga, undang-undang ITE kita itu diberi beban terlalu banyak. Nah, saya melihat sejauh ini ya sebetulnya ada kelebihan undang-undang ITE. Kalau ditanya apa kelebihan undang-undang ITE, ya pertama dia kelebihan dalam mempidanakan. Hal-hal yang harusnya dipidana bisa dipidana dengan hukum kita, hukum pidana kita dalam KUHP, itu kemudian ikut diatur juga dalam undang-undang ITE. Jadi dia banyak pasal duplikasi. Lalu yang kedua, kelebihan yang kedua adalah dia kelebihan dalam memberikan ancaman pidana. Ancaman pidananya tinggi-tinggi. Padahal dalam kenyataannya misalnya orang yang dihukum juga tidak pernah mencapai hukuman maksimal. Lalu misalnya tentang pencemaran nama baik itu selalu di bawah 1 tahun. Lalu yang ketiga, bahwa dia kelebihannya adalah dia kelebihan memberi wewenang pada pemerintah. Dan ini yang menurut saya yang harus diwaspadai, karena kalau kita memberi kewenangan berlebih pada pemerintah, bagaimana dengan mekanisme keseimbangan balance ya antara legislatif dan juga yudikatif. Nah, itu kan kita harus pikirkan dalam konteks demokrasi. Nah, kalau tidak direvisi, ya maka undang-undang ITE ini cocok dengan karakter otoritarianisme. Dan itu yang saya rasa kita perlu dudukan kacamatanya bersama, karena sudah banyak studi menunjukkan ada kaitan antara turunnya skor demokrasi kita dengan keberadaan undang-undang ITE dengan pasal-pasal bermasalah di dalamnya. Jadi kalau tadi Bang Irfan gitu dari KSP mengatakan, ayo kita perbaiki, justru yang perlu diperbaiki bukan masyarakatnya, justru yang perlu diperbaiki adalah undang-undang ITE-nya. Oke. Saya ingin minta tanggapan dari KSP, tapi kita harus break dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Mas Irfan, kalau kemudian tadi disampaikan oleh Mas Damar, Undang-Undang ITE ini punya banyak kelebihan. Kelebihan untuk menghukum, kemudian juga kelebihan wewenang kepada pemerintah dan memiliki karakter otoritarian begitu. Apakah memang pemerintah siap mendapat cap seperti itu dengan tidak merevisi Undang-Undang ITE? Ya, pada prinsipnya kan begini. Undang-undang atau suatu peraturan itu kan diatur untuk mengatur ketertiban yang ada di masyarakat.
bagaimana juga yang tercantum di Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini adalah pengaturan di dunia digital, di dunia maya. Dan memang sampai maksud saya adalah teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Ini dunia digital, dunia maya itu sesuatu yang harus kita hadapi dan tidak bisa kita hindarkan. Nah, makanya bagaimana sebuah regulasi, sebuah undang-undang itu mengatur tentang interaksi, komunikasi, dan apapun namanya yang harus kita lakukan bersama. Nah, kita hari ini aja kita melakukan interaksi di dunia maya yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan seperti ini. Kita hanya melakukan secara fisik. Nah, pengaturan itulah harus dilakukan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan ruang cyber ini yang sehat, aman, ya, terus tidak celah atau memunculkan persoalan-persoalan hukum, menghormati hak asasi manusia. Itu yang harus disampaikan kepada publik, edukasi kepada masyarakat. Dengan teknologi ini harus benar-benar dimanfaatkan buat kepentingan yang positif. Artinya undang-undang ITE yang ada saat ini sama sekali tidak ada masalah sebetulnya. Cuman bagaimana kemudian masyarakat menerjemahkannya dengan benar, begitu maksudnya, Mas Irfan? Ya, karena begini, seiring juga perbuatan atau tindakan atau perbuatan pidana itu kan lebih cepat ya, karena hukum itu sangat dinamis. Ya, konten-konten misalnya dunia aplikasi-aplikasi yang ada atau komunikasi yang ada juga itu kan berkembang begitu masifnya. Nah, dan memang apakah pertanyaannya hukum bisa mengatur tentang dunia teknologi ini yang bergerak begitu cepat? Itu yang juga kita lihat ya. Kita ketahui misalnya bersama ada konten-konten yang bernilai positif, malah orang beralih profesi ya. Kita dengar misalnya ada YouTubers mendapatkan nilai-nilai materi, mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi ada juga yang memberikan caci maki, memberikan hujatan seperti itu. Nah, kan itu harus diatur bagaimananya. Ruang-ruang publik ini, ruang-ruang digital ini harus dibenahi dan diatur sesuai dengan perkembangan yang ada. Supaya pemanfaatan teknologi itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan kita berkewenangan, berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk penggunaan dunia digital ini benar-benar aman dan sehat, ya. Jangan menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang ada gitu. Itulah makanya disampaikan oleh Pak Jokowi, hulunya itu ada di dan kalau memang kalau penggunaan teknologi itu untuk nilai-nilai negatif melakukan perbuatan pidana yang ada. Gitu. Oke, Pak Supratman, Anda setuju yang mana ini? Pemahaman dari Mas Irfan bahwa memang dunia digital yang bergerak begitu cepat itu butuh pengaturan sehingga media sosial kita ini sehat, atau Anda melihat bahwa memang undang-undang ITE ini bisa dikatakan menunjukkan karakter yang otoritarian begitu? Jadi gini, hukum pidana itu kan menjadi bagian yang terakhir dalam rangka penegakan hukum sebenarnya ya. Karena yang kita butuhkan kan soal bagaimana kemudian kesadaran hukum itu timbul. Nah, kalau kita berharap sama kepada hukum pidana seperti yang Mas Irfan sampaikan tadi, udah pasti hukum pidana kita tidak mungkin bisa lebih cepat dibandingkan dengan kemajuan teknologi, apalagi di dunia digital ya. Itu udah pasti, itu rebusnya. Hukum itu selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia harus menjadi upaya terakhir. Nah, kalau kita bicara soal dunia digital, sebenarnya payungnya kalau bisa, polisi cyber itu kan bisa bermacam-macam. Polisi ada unit cybercrime-nya di Mabes Polri. Tapi nanti pagar terdepan, katakanlah pasal 27 ya, yang bermasalah, itu kan pencemaran nama baik. Ya, padahal itu sudah diatur di dalam pasal 310 KUH pidana kita. Nah, tinggal nanti dalam implementasinya seperti apa. Jauh lebih baik kalau ditemukan konten, maka Kementerian Komunikasi dan Informasi kan yang bisa langsung memblokir sebenarnya sebuah tayangan-tayangan yang terkait dengan, minimal kita memulai itu dari situ dulu. Kemudian kalau tidak, baru kemudian hukum pidana bekerja. Karena kalau kita mau berharap hukum pidana semua, nanti itu akan sangat berat. Tetapi jangan lupa yang Mas Irfan juga sampaikan, kan Presiden Jokowi sebenarnya kenapa kalau saya bisa memahaminya,
bahwa ini adalah dalam rangka melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kemudian ini dirasa bahwa penerapan pasal-pasal yang dianggap karet di dalam Undang-Undang ITE itu menghambat sistem demokrasi kita karena kita sudah menganut demokrasi, itu kan sebuah pengakuan yang jujur dan baik pemerintah dari sisi presiden ya, dan itu juga baik buat publik. Nah, tinggal kan kita tidak serta-merta bisa melakukan sebuah upaya pembaharuan hukum karena kita ada aspek legalnya yang harus kita tempuh, aspek formilnya. Bagaimanapun 1-2 pasal dengan ribuan pasal, mekanisme pengambilan keputusannya juga tetap sama. Harus tetap penyusunan NA, penyusunan draft, kemudian itu diputuskan di prolegnas, kemudian harus di presiden mengeluarkan supres, kemudian untuk pembahasan pengambilan keputusan, mekanismenya sama, 1 pasal 1000 pasal itu sama. Nah, itu tidak mudah. Jadi antisipasi yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, memerintahkan kepada Kapolri. Dan Pak Kapolri sudah membuat sebuah pedoman. Dan itu sudah sangat bagus kan, sambil menunggu revisi ini akan terjadi. Saya percaya betul bahwa revisi ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi apakah kemudian revisinya ini adalah di Undang-Undang ITE atau kita berharap di Undang-Undang RUU KUHP itu sebenarnya itu kan tinggal menunggu pengesahan. Tinggal ini pilihan politik, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kemudian revisi ini kita berharap ada semacam sebuah sistem yang sehat dalam ruang demokrasi kita. Ruang demokrasi kita baik yang fisik ya, bagaimana cara orang menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian bagaimana orang menyampaikan pendapat di ruang digital. Ini kan sebuah aspek-aspek demokrasi yang perlu kita sehatkan. Dan Presiden sudah mengambil langkah itu dan diikuti oleh kita DPR siap sekali dengan ide menyangkut soal revisi, entah itu Undang-Undang ITE maupun lewat Bapida. Oke, Mas Damar, Anda melihat ini sudah berjalan begitu ya, seperti yang tadi Pak Supratman katakan, ada upaya begitu untuk dari Presiden, mulai dari penerjemahan Undang-Undang ITE oleh polisi, kemudian juga upaya untuk melakukan revisi ini membutuhkan mekanisme begitu ya, sampai pada akhirnya dilakukan revisi Undang-Undang ITE karena memang revisi Undang-Undang ITE adalah suatu keniscayaan. Anda melihat upaya yang sejauh ini dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa? Ya, Mbak Eva, betul sekali. Saat ini kami misalnya Safenet itu termasuk juga yang ikut dalam proses ya, baik yang 2016 maupun yang 2021. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa di kalangan pemerintah itu ada besar ketidakyakinan bahwa ada ketidakadilan dalam Undang-Undang ITE. Dan tadi Bang Irfan Pulungan itu kan sudah jelas, itu representasi pemerintah, tonalitinya juga mengatakan bahwa nggak ada masalah dengan Undang-Undang ITE. Seolah menutup telinga pada persoalan-persoalan yang sudah kerap kali kita sampaikan. Bahwa banyak orang yang seharusnya dilindungi, tapi justru ditahan dan dihukum penjara dengan Undang-Undang ITE. Orang-orang seperti apa sebetulnya orang-orang itu? Apakah orang-orang yang betul-betul bejat kelakuannya atau orang-orang yang memang jahat? Kan ternyata tidak. Pemerintah harus membuka mata dan harus betul-betul mendengarkan masukan. Makanya dengan masukan dengan niat baik, kami kemarin sudah ketemu dengan Kominfo, kami juga sudah ketemu dengan Polhukam, kami memberikan masukan, termasuk juga memberikan pandangan bahwa jangan sampai Undang-Undang ITE yang harusnya untuk mengatur dengan lebih baik, ini sekarang berjalan terlalu ke arah dalam memenjarakan ekspresi kita atau menyempitkan ruang demokrasi kita. Di situ yang harus dikoreksi. Jangan diputar balik seolah-olah kita pro pada para penjahat, pro pada orang-orang yang berkata buruk. Bukan seperti itu. Pengaturan yang lebih baik ini diperlukan agar demokrasi kita makin sehat. Dengan kondisi yang sekarang, seperti yang saya katakan, dengan kelebihan-kelebihan yang ada, ini hanya cocok untuk negara yang otoriter. Kalau kemudian kita pertahankan dan kita mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan Undang-Undang ITE dan masalahnya sepenuhnya hanya pada polisian, itu namanya menutup mata pada ketidakadilan yang berjalan di masyarakat. Kami berada di dampingi kasus-kasus yang selama ini kami nilai ada unsur ketidakadilan. Kalau kemudian mengatakan bahwa seluruh kasus-kasus Undang-Undang ITE itu kemudian
cocok dialamatkan karena memang orang-orang itu bersalah, kami akan protes. Dan protes ini kan kami sudah suarakan dengan berbagai cara. Mohon pemerintah dan juga saya yakin DPR mendengar dan melihat data-data yang kami sampaikan, dipelajari, ini kesempatannya adalah mengkaji, dan sama-sama kita temukan di mana ketidakadilannya, baru kemudian kita perbaiki. Dan menanggapi tadi DPR, saya tahu ini ada proses formal yang memang harus diikuti ya. Di 2016 kan kami juga tahu prosesnya panjang, tapi kita juga ada pengalaman Pak, bagaimana kalau pemerintah dan DPR punya political will yang baik dan cepat, sesungguhnya bisa cepat. Karena kita melihat dari proses revisi Undang-Undang KPK itu bisa cepat, atau pembuatan Omnibus Law itu kan bisa cepat. Artinya ketika itu dijadikan prioritas, itu makanya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kita berharap DPR dan juga pemerintah kompak ketika memang mengatakan ada niatan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE, ayo kita lakukan dengan cepat. Karena apa? Kita tidak perlu menunggu-nunggu lama. Banyak masyarakat yang sekarang hidupnya berhadapan dengan Undang-Undang ITE dan menghadapi pidana penjara. Nah, itu yang saya harap ini didengar terutama oleh Mas Irfan Pulungan ya dari KSP, biar telinganya dibuka dan matanya dibuka lebih luas lagi untuk melihat ada masalah ini dalam masyarakat kita. Oke, seberapa besar kemudian political will dari pemerintah dan juga parlemen untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE, dan apakah masih mungkin revisi Undang-Undang ITE ini masuk dalam Prolegnas 2021? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Mas Irfan, ada desakan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE dengan berbagai fakta yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Damar. Seberapa besar sebetulnya political will dari pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE ini? Ya Mbak Eva, saya tadi mau menjawab dari Mas Damar itu ya. Jadi saya katakan beginilah, kalau ada pakai kata pepatah gitu ya. Kalau kita tidak mau terbakar, jangan main api. Kalau kita tidak mau basah, jangan main air, Mas Damar. Jadi kalau mau jadi ruang teknologi ini, di ruang digital ini, kalau tidak mau berhubungan dengan hukum, ranah hukum, ya jangan melakukan hal yang merugikan orang lain gitu. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang harus kita lihat. Mana beri saya contoh, mana yang dikatakan mengkritik pemerintah, ya. Kritik pemerintah untuk memberikan solusi, untuk memberikan kajian, mengevaluasi, itu dilakukan tindakan hukum terhadapnya. Kalau itu dilakukan dengan secara mencaci maki, membuat ujaran kebencian, ya, itu tentu ada ranah hukum, ada perbuatan pidana yang dia lakukan. Nah, itu aparat penegak hukum harus melakukan tindakan itu, karena kalau tidak dilakukan, itu menjadi jurisprudensi pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, itulah yang saya katakan, bagaimana ruang digital ini, teknologi ini kita jadikan untuk benar-benar nilai positif. Ya, kita harus menjaga ruang digital ini untuk aman, sehat, tidak masuk ke ranah-ranah hukum, menghormati hak-hak yang ada, hak-hak asasi manusia yang ada. Itu. Jadi harus kita pergunakan ruang digital ini, teknologi ini untuk kebaikan bersama. Betul harus ada regulasi, harus ada aturan, harus ada undang-undang yang mengaturnya. Saya setuju itu. Maka tadi sudah dijelaskan Bang Supratman. Ya, itu yang harus kita lihat juga gitu. Jadi jangan pula nanti disamakan. Orang yang mengkritik itu disanksikan, ada hukumannya. Kritik ya kritik, ranah hukum ya ranah hukum. Itu dua variabel harus bisa kita bedakan bersama. Ya, saya tidak setuju. Sampai hari ini pun juga kami lagi mengkaji yang selama ini dikatakan pasal-pasal yang katanya pasal-pasal karet yang selalu dijadikan alasan oleh penegak hukum. Nah, inilah makanya Presiden memerintahkan kepada Polri, ya, Kapolri untuk membuat pedoman. Dan alhamdulillah Kapolri sudah mengeluarkan pedoman cara penanganan masalah penegakan hukumnya, agar ada kesamaan visi, ada keseragaman terhadap penanganan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu terhadap dunia teknologi ini, dunia digital ini. Nah, itu kan ada satu kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Oke. Menko Polhukam sudah membentuk tim kajian. Menko Info juga membentuk pedoman terhadap dunia digital ini. Nah, inilah upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan pasca Pak Jokowi memberikan masukannya, tanggapannya terhadap Undang-Undang ITE ini. Oke. Jadi kita harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh tentang bagaimana aturan, bagaimana dunia digital ini harus kita atur bersama-sama. Ketertiban teknologi ini harus kita benahi bersama. Dan itu memang benar-benar kita manfaatkan ya buat nilai-nilai yang positif. Dan juga kita bisa memberikan edukasi kepada siapapun tentang masalah digital ini, dunia maya ini gitu. Oke, Mas Damar, pedoman Kapolri sebetulnya sudah bisa menjamin agar pasal-pasal yang dianggap karet ini tidak disalahgunakan sebetulnya. Mas Damar? Iya, Pak, gimana? Iya, Mas Damar, kalau tadi menurut Mas Irfan, pedoman Kapolri sebetulnya sudah bisa menjamin begitu pasal-pasal karet yang kemudian ada di Undang-Undang ITE ini nantinya tidak akan disalahgunakan begitu. Menurut Anda apakah itu sudah cukup? Apakah yang dimaksud itu surat edaran Kapolri tanggal 19 Februari? Kalau itu yang dimaksudkan berarti Pak Irfan belum baca secara detail ya isi surat edaran Kapolri itu. Jadi dalam surat edaran Kapolri itu ada berbagai macam hal yang diatur, terutama memang nantinya ujungnya adalah tentang restoratif justice. Lalu kemudian dalam hal itu juga ada poin 3C tentang virtual police, lalu ada hal-hal yang lain terkait dengan itu. Tetapi pedoman, sebagai pedoman sebetulnya kita mencoba mengingatkan kepada kepolisian dan juga para pembuat kebijakan, pedoman itu levelnya lebih rendah. Problem kita itu ada di dalam undang-undang, jadi aturan yang lebih tinggi. Jadi akar masalah dari ini semua itu sebetulnya ada di pedoman yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Pedoman itu hanya mengatur tentang tata perilaku penuntasan kasus di tingkat kepolisian. Saya tidak menafikan bahwa ada masalah memang dalam penerapan kasus-kasus ini di lapangan. Tetapi kita kan meneliti dan mengkaji. Dan mengkajinya itu tidak kemarin sore, kami sudah mengkaji dari 2013. Kesempatan ini saya ingin gunakan kepada pemerintah dan juga kepada DPR, dengarkanlah kajian kami dibaca, ya itu bisa benar ketika menjustify, misalnya tadi ya, mengatakan mana contoh-contoh yang adanya hal-hal yang tidak benar, yang kemudian orang-orang yang mengkritik pemerintah dan kemudian dia dipenjara. Banyak Pak contohnya. Kita gunakan kesempatan ini untuk berdialog yang sehat. Kalau butuh data mungkin bisa dikirimkan. Tapi Mas Irfan perlu juga tahu bahwa permasalahan-permasalahan di dalam penerapan Undang-Undang ITE dan di lapangan dalam penataan digital itu tidak cukup hanya dengan membuat pedoman. Kita perlu dorong dan perlu mengarahkan diri agar kita memiliki kebijakan cyber yang lebih baik. Kebijakan bukan hanya sekedar kebijakan cyber, karena itu sudah ada kebijakan cybernya, tapi kebijakan cyber yang lebih baik. Bagaimana contohnya kebijakan cyber yang lebih baik? Pertama, bahwa kejahatan-kejahatan yang diekstensifkan dengan teknologi itu sebetulnya tetap bisa diatur dengan hukum pidana kita dalam KUHP kita. Itu udah banyak rekomendasi dari PBB udah mengatakan demikian. Negara-negara yang sudah punya hukum untuk mengatur soal pidana, terutama dalam pidana yang konvensional, cukup menggunakan hukum yang sudah berlaku dalam hal ini KUHP kalau di Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita mau mengatur lagi kebijakan cyber hanya pada hal yang terkait dengan kejahatan menggunakan teknologi. Dan dalam Undang-Undang ITE ada Pak, pasal 31 sampai akhir. Yang dipermasalahkan oleh masyarakat sipil sekarang itu adalah pidana-pidana konvensional yang dipaksakan masuk lagi ke dalam Undang-Undang ITE padahal sudah ada dalam KUHP. Itu Pak yang Bapak harus lihat dengan kacamata yang lebih jelas. Sehingga tahu bedanya ketika kita mengkritik Undang-Undang ITE itu pokok permasalahannya apa. Bapak ini kan tidak menguasai kasus ya. Saya ambil contoh misalnya ketika mengatakan kasus Ibu Baik Nuril, Bapak mengatakan itu digunakan pasal 27 ayat 3. Bapak keliru. Ibu Baik Nuril itu diputus bersalah karena pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan. Nah, kenapa pasal kesusilaan itu bermasalah?
karena ada unsur karetnya di situ. Karena dia terduplikasi, sudah ada dalam KUHP kita, sudah ada juga dalam undang-undang pornografi, pengaturannya lebih baik bahkan di sana, tetapi ketika dimasukkan dalam undang-undang ITE, membuat orang, perempuan yang sedang mengadvokasi dirinya agar terlindung dari perilaku bejat kepala sekolahnya, dia tidak kemudian diputus, tidak kemudian malah masuk penjara. Nah itu yang terjadi dalam kasus Ibu Baik Nuril. Saya dengarkan penjelasan Bapak sebelumnya, saya pikir Bapak ini kurang menguasai kasus-kasus. Tapi nggak apa-apa, nanti kami bisa berikan data itu kepada KSP. Kebetulan kami belum ketemu KSP, mungkin KSP perlu juga untuk juga melihat data-data yang kami kumpulkan sehingga tahu ketika membahas undang-undang itu mengerti sebenarnya pokok permasalahan yang selama ini rame di media itu seperti apa. Oke, Mas Irfan silakan menanggapi. Ya, jadi gini, ya tadi saya katakan, ada perbuatan pidana yang memang itu dengan sengaja yang telah memenuhi unsur-unsur pidananya dilakukan oleh individu untuk menggunakan dunia maya, pasti ranah hukum yang akan berbicara. Kalau kasus Baik Nuril, itu saya katakan ya, dia adalah korban perbuatan pidana dari seseorang, menyampaikan yang dialami itu di dunia maya. Ya, justru pelakunya pada saat itu melakukan laporan polisi dan diancamlah hukuman. Nah, dengan yang seperti itu bukan masuk dalam kategori dia mengkritik. Ya, justru Presiden memberikan bantuan hukum terhadap dia. Ya, dan kita sudah ketahui bersama kan diberikan gerasi, ya, amnistia gerasi itu pada saat itu ya. Nah, memang ada perbuatan. Baik Nuril itu tidak melakukan perbuatan pidana menggunakan dunia maya. Itu dia memberikan informasi tentang perbuatan yang dia alami terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sama seperti misalnya kasus saya sebut Rita, ya, rumah sakit pada saat itu. Dia mencurahkan pendapatnya tentang hal-hal yang dia anggap tidak benar yang dialami. Nah, itu harus bisa dibedakan, Mas Darmas. Makanya tadi saya katakan seperti pepatah, kalau jika tidak mau terbakar, jangan main api. Jika tidak mau basah, jangan main air. Makanya dunia teknologi ini harus digunakan untuk benar-benar dimanfaatkan nilai positif. Ada orang-orang yang menggunakan itu memang melakukan perbuatan pidana. Unsur-unsur pidananya ada. Kalau Baik Nuril itu bukan, menurut saya, bukan kategori dia melakukan perbuatan pidana. Justru dia menggunakan supaya publik tahu terhadap perbuatan yang dia korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang. Baik, tapi pada nyatanya memang yang apresiasikan digunakan seperti adalah itu. Undang-Undang ITE. Terakhir saya ingin ke Pak Supratman. Pak Supratman, kalau kemudian tadi saya sudah tanyakan bagaimana kemudian political will dari pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana kemudian political will dari DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE? Singkat saja, apakah mungkin ini masih masuk dalam prolegnas 2021? Saya ingin komentari sedikit ya, komentarnya Mas Damar, bahwa apakah ada problem dengan Undang-Undang ITE? Pasti ada problem, karena itu dideklar sendiri oleh Presiden. Kan gitu. Artinya ada masalah di dalamnya. Terlepas dari bagaimana mekanismenya itu bisa dilakukan. Yang kedua, bahwa kemudian apakah itu bisa dilakukan revisi dalam tahun 2021, kita tahu persis ya, dasarnya kan pembentukan peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang 12 tahun 2011, ya Undang-Undang P3. Kemudian kita revisi di Undang-Undang 15 tahun 2019. Nah, dalam Undang-Undang 15 2019 itu, dulu di Undang-Undang 12-11 itu, revisi ataupun evaluasi prolegnas itu per semester. Jadi setiap 6 bulan sekali. Jadi dalam tahun bisa 2 kali dulu. Tapi begitu kita revisi Undang-Undang 15, itu setiap saat boleh dilakukan revisi sepanjang baik pemerintah, DPD, dan DPR, dalam hal ini adalah Badan Legislasi, bersepakat untuk melakukan evaluasi prolegnas. Jadi nggak ada masalah. Jadi mungkin masa persidangan berikut, pemerintah akan memasukkan draft RUU tentang revisi ITE. Kami akan rapat kerja kembali dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan itu dalam prolegnas. Jadi nggak ada masalah. Tapi intinya adalah kita kan ambil poin yang terbaik nih, bahwa Presiden Jokowi sudah mendeklar
bahwa ada problem dalam penerapan soal tafsir, ya Baik. kan tafsir. Baik. Sama kayak seperti yang dimaksud tadi Baik. pasal 27 ya, terutama ayat 2 atau ayat 3, saya lupa Baik. persis ini. Baik. Itu kan sebenarnya delik aduan, dan itu sudah sama dengan senafas dengan KUHP pasal 310. Oke. Nah kalau itu delik aduan, itu terjadi, kan tidak boleh dilaporkan oleh bukan yang korban. Oke, Nah baik. itu yang Presiden lihat sebenarnya. Oke, Kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden memerintahkan kepada Kapolri. Apakah pedoman itu kuat atau tidak? Bukan soal kuat dan tidak, tetapi sambil menunggu proses revisinya, langkah maju bagi Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada Kapolri dan Oke. Kapolri mengamini itu lewat pedoman. Baik. Nanti akan kita sempurnakan lewat revisi Undang-Undang ITE Baik. ataupun kita maksudkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya Baik. rasa begitu. Baik, baik. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian kerja parlemen dan juga pemerintah untuk menciptakan tentunya rasa aman bagi masyarakat, utamanya di dalam dunia informasi, teknologi, dan elektronik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Selamat malam. KPK menyatakan akan banding atas putusan Majelis Hakim bagi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya. CNN Indonesia Newscast segera kembali.